Oke. Suara aku kedengaran kali ya? Tes, tes. Eh, halo, halo. Iya kak. Oh, oke. Eh, sorry ya, suara aku agak aneh, Ya, tapi pa- ini gara-gara maaf batuk. telat kak. Tadi ketiduran. Mana aja, mana aja. It's okay. Kemarin aku juga tiduran. Oke, it's okay, it's okay. Memang jam-jam rawan ini. Hmm. Wait ya. Nah, di pertemuan kali ini kita bakalan ngebahas kayak dengan kemarin kamu bilang ya, eh struktur matahari, eclipse sama satu lagi gerhana. Cuma sorry, eh struktur matahari, gerhana sama satu lagi fase bulan. Cuma fase bulan sama gerhana itu benar-benar bareng. Jadi kayak nanti kita bakalan lihat deh. Tenang aja. Sama ini kayaknya aku bakalan lebih banyak eh lebih banyak review dari artikel sih. Karena kalau misalnya materi aku nggak punya dan sepertinya memang jarang karena dia tuh biasanya kalau struktur matahari dan teman-temannya itu kita eh, lebih banyak teori dan biasanya nggak terlalu banyak materinya. Nah, ini wait. Oke. Nah, ini struktur dari matahari. Oke. Nah, struktur dari matahari itu apa aja sih sebenarnya? Mungkin eh, kamu udah bisa lihat di sini. Struktur matahari itu pada umumnya yang biasa kita bakalan bahas itu bakalan ada berapa, yaitu ini. Pertama, kita start dari yang paling dalam ya. Yang paling dalam itu inti. Tapi inti dari matahari itu ada dua. Sorry, intinya itu ada satu, cuma ada dua bagian biasanya. Nah, pertama inti keseluruhan tuh yang ini. Kayaknya nggak bisa dibilang deh kalau intinya ada beberapa pembagian. Pokoknya nggak apa-apa deh. Ini aja. Ini inti matahari yang warna biru. Nah, inti matahari itu dia yang paling panas. Itu 15 juta derajat Celcius biasanya. Nah, terus mungkin kita udah tahu juga kira-kira matahari itu kenapa bisa ada. Nah, matahari itu ada gara-gara ada reaksi fusi dari beberapa atom. Dari kalau misalnya untuk matahari sendiri itu adalah beberapa atom hidrogen, mungkin dua atom hidrogen ditabrakkan dan dia berubah bentuk menjadi helium. Nah, itu namanya fusi. Jadi ditabrakkan berubah bentuk. Nah, semua fase itu akan menghasilkan energi. Nah, nanti kalau misalnya kamu lihat prosesnya atau kamu lihat apa ya, reaksinya itu bakal ngasilin gelombang gamma setahu aku. Nah, itulah energi yang dihasilkan. Buat si matahari itu bisa makin panas. Nah, itu inti dari matahari. Itu juga sebagai sumber utama karena ya kembali lagi di sana terjadinya fusi, pasti di sana juga sumber energinya. Karena energinya muncul dari reaksi fusi gitu. Nah, di atas dari inti matahari itu ada zona radiatif. Nah, mungkin bisa dilihat di sini itu ada tanda panah ke atasnya. Nah, in, zona radiasi ini itu menunjukkan adanya energi yang berpindah. Tapi energi yang berpindah ini gara-gara apa? Nah, karena namanya radiasi, prosesnya itu gara-gara radiasi sendiri. Jadi energinya itu bakalan memantul keluar. Nah, foton itu sih. Karena kan dia itu menghasilkan energi, energi itu biasa disebut sebagai foton juga. Dia keluar sebagai radiasi. Nah, proses ini tuh lambat dan itu butuh ribuan hingga jutaan tahun biasanya. Gitu. Itu buat bagian yang radiatif. Nah, berikutnya, itu ada zona konvektif atau convection zone. Nah, convection zone ini itu dia lebih ke sama aja, dia memindahkan energi, tapi nah perpindahannya itu menggunakan konveksi. Jadi kalau misalnya kamu bisa zoom in ini dalam-dalam, biasanya convective zone itu
dia nanti bakalan apa ya? Ada peristiwa konveksi lah, yaitu berpindah dalam bentuk yang kayak lingkaran. Coba ya, aku lihat. Convective zone of the sun. Nah ini, kalau kamu lihat kan tuh ada kayak sirkulasi gitu kan. Nah itulah convective zone. Ini harusnya kalau misalnya dia ada konveksi, berarti harusnya dia bentuknya cair untuk bagian luar ini. Itu. Nah, setelah ada convective zone, itu ada photosphere. Itu naik ke atas lagi. Nah, ini kayak di bedah gitu ya. Biasa kalau subsurface flows ini jarang dibahas ya. Biasa langsung ke photosphere. Photosphere ini itu adalah zona yang paling terlihat sama mata. Jadi kalau kita ngelihat matahari, bagian yang paling kelihatan itu adalah si fotosfer itu sendiri. Nah, fotosfer ini adalah bagian yang oh, nggak jadi deng. Aku tadi mau bilang yang paling panas, ternyata enggak. Yang paling panas itu adalah kromosfer ya. Tapi fotosfer ini yang paling kelihatan dari mata. Jadi biasa kalau di soal-soal ditanya ini kayak gitu. Zona yang paling terlihat dari mata pada matahari adalah apa? Jawabannya fotosfer. Gitu. Nah, di atasnya lagi ada kromosfer. Kromosfer ini eh, lapisan yang di atas sedikit lagi nih, itu kromosfer, dan itu bagian yang paling panas. Mungkin kelihatan. Nah, the temperature rises from 6,000 to about 20,000. Tuh. Nah, terus ada corona. Kalau corona itu adalah bintik matahari. Nah, gimana ngamatinnya? Biasa paling bisa terlihatnya itu adalah menggunakan teleskop. Nah, teleskop itu nggak langsung kita lihat biasanya. Tapi dia punya semacam filter dulu. Filter buat biar matahari itu nggak langsung cahayanya 100% masuk ke mata kita. Karena kalau gitu bahaya banget. Karena bayangin ya, kamu pakai kaca pembesar, itu kamu udah bisa bakar kertas. Ini kamu pakai teleskop yang perbesarannya luar biasa, arahin ke mata kamu. Mungkin mata kamu bolong sih. Itu bahaya banget. Jadi nggak boleh. Nah, itu corona. Kenapa bisa ada corona? Sorry. Astaga, astaga, sorry, sorry. Yang tadi aku bilang tuh sunspot. Sunspot itu bintik matahari. Itu yang gara-gara magnetik ya. Nah, biasa kelihatannya waktu pakai teleskop. Maaf, sunspot. Ini kelihatan yang hitam-hitam di sini. Nah, terus eh sunspot ini kenapa bisa muncul? Sunspot ini muncul gara-gara ada nggak dibilang di sini? Nggak ya. Oke, tapi pokoknya sunspot ini muncul gara-gara adanya anomali magnetik. Jadi setahu aku ada anomali magnetik sehingga daerah sana tuh dia lebih dingin daripada sekitarnya. Makanya dia warna hitam, kayak nggak menyala gitu. Nah itu gara-gara dia memang daerah sana lebih dingin gitu. Itu sunspot. Nah sunspot ini juga punya siklus biasanya. Tapi aku agak lupa siklus sunspot. Mungkin boleh dicari-cari ya terkait dengan itu. Kalau corona itu apa? Nah corona ini tuh nggak pernah harusnya kelihatan kalau pakai mata telanjang. Kenapa? Karena dia itu bisa dibilang cahayanya itu nggak terlalu menyala. Tapi corona ini bakal kelihatan kalau fotosfernya itu ketutup. Nah, gimana caranya biar fotosfernya ketutup? Satunya cara adalah menggunakan peristiwa yang dinamakan dengan eh, gerhana matahari. Jadi kalau misalnya kamu cari gerhana matahari, nah, oh ada animasinya. Nah, eh, ini kan gerhana matahari ya. Itu kan kelihatan kayak ada cahaya-cahaya di sekitarnya. Jadi nggak literally, kalau ini kali ya. Nah, ini kan dia nggak literally hilang semua kan mataharinya. Tapi ada bagian yang kayak nembus di sekitar dari mataharinya. Eh, nembus di sekitar bulannya. Nah, yang merah-merah ini. Nah, itu yang namanya corona gitu. Yang warna merah ini, warna merah yang paling terang ini itu namanya Bailey Beads, tahu aku. Mata, gini kali ya. Ups, sepertinya enggak. Hmm. Nah, Bailey ternyata. Maaf, maaf, maaf. Kok malah Bailey tadi? Nah, itu kayak gini. Nah, itu bagian yang putih itu yang paling terang yang kayak
mutiara di cincin itu gara-gara eh, permukaan bulan yang nggak rata sehingga dia bakalan munculin ada kayak permata gitu di ujungnya. Itu namanya Bailey Beads gitu. Gitu. Oke. Gitu buat corona. Terus ada beberapa fenomena juga. Ini sudah bisa dibaca sih. Ada paling sering itu ya, itu corona. Itu adalah sunspot. Terus ada prominence. Kalau prominence itu dia itu kayak meledak dan karena dia cair, dia bakal membentuk kayak semacam eh pagar gitu. Apa sih gerbang? Nah, kayak ini. Nah, dia kayak ada keluar lalu masuk lagi. Nah, itu namanya prominence. Itu. Itu juga kelihatan tuh yang gede. Itu prominensa. Tuh. Gimana? Ada yang pengen kamu tanyain nggak di sekitar sini? Jadi prominensa itu lipatan Wait, yang wait, wait. Aku gedein suaranya dulu. Oke, gimana, gimana, gimana? prominensa itu lipatan yang lipat Prominence itu ini bisa dibilang lipatan sih sebenarnya. Tergantung eh kamu, tergantung kamu enaknya bilangnya itu apa. Kalau aku bilangnya sih kayak gerbang ya, karena dia bentuknya kayak N gitu. Tapi kalau misalnya mau bilangnya lipatan juga benar juga sih sebenarnya. Ada lagi nggak? eh, itu dulu baru itu. Oke. Coba kita baca ya. Core ini dia bakalan mereaksikan hidrogen sama hidrogen, dua hidrogen jadi helium. Radiatif ion yang tadi, yang dia bakalan transportnya radiasi. Kalau konvektif ya dia konveksi. Fotosfer yang kelihatan dari mata telanjang. Terus kromosfer tuh yang 6.000 sampai 20.000. Transition zone ini sebenarnya agak jarang ya transition zone ya. Bahkan di sini nggak ada ya. Ini agak jarang sih. Tapi kalau mau dipelajari boleh. Corona itu yang kelihatan waktu gerhana. Jadi kalau nggak gerhana, corona nggak akan kelihatan karena dia itu terlalu redup sebenarnya. Gitu. Ini juga kurang lebih sama kalau mau lihat tentang densitas, terus terkait dengan temperatur itu bisa di sini. Gitu. Sebenarnya kalau terkait dengan layer matahari ini aja sih. Sejauh ini aku juga belajarnya memang nggak terlalu dalam dan memang biasa aku cuma hafal ini doang kebanyakan gitu. Oke. Kalau aman, aku coba lihat ke eclipse and moon. Ini sebenarnya kemarin aku ada jelasin dikit waktu pasang surut, cuma mungkin nggak Ya, notice ya. Kenapa? iya. Hehehe. Nah, mungkin dari fase bulan dulu deh, fase bulan. Full freeze. Soalnya aku biasa banyak belajar dari yang punyanya NASA ini sih. Soalnya memang segacor itu. Kamu juga boleh lihat sih ini, Science NASA ini. Soalnya dia banyak animasi, terus bagus juga. Hmm, Mhm. Nah, moon phase ini tuh ini ya, bisa dilihat di sini. Jadi bulan itu bakalan berputar terus dan sebenarnya fase bulan itu muncul gara-gara mungkin kamu udah tahu juga ya. Gara-gara cahayanya itu enggak eh, gimana ya? Kita ngelihat dia dari sudut pandang yang berbeda-beda sehingga kayak cahaya itu penyinarannya beda-beda juga. Ada yang kayak hitam total, ada yang sinarin setengah di sebelah kanan, ada yang half, half jelas ya, itu quarter, ada dua kali, tergantung di kanan atau kiri si cahaya terangnya. Terus waxing gibbous, terus ada waning gibbous. Waxing itu yang dia waktu pertama kali, waning itu waktu dia mulai tenggelam. Jadi ada dua fase. Biasa kalau yang udah tenggelam, setelah full moon ini, namanya udah waning. Kalau hmm, misalnya sebelum waxing gitu. hmm. eh ini enggak terlalu banyak sih. Soalnya memang ini agak jarang keluar ya sebenarnya kalau terkadang fase bulan. Paling kan yang aku bisa saranin hafal-hafal ini aja sih. Sama Hmm. yang kemarin kamu boleh lihat yang bagian gerhana. Gimana Apa? pengaruhnya ke gerhana. Oke? Ya. Oke.
Nah, sekarang kita lihat yang eclipse ya. Nah, sebenarnya eclipse itu kan muncul gara-gara dia itu perlu eh mana ya? Ada nggak guys? Nggak ada lagi. Kita lihat, let's see. Oke, nggak jadi. Jadi kalau nah, eclipse ini kali. Nah, jadi kan inti dari eclipse itu adalah kita perlu biar si tergantung ya. Kalau misalnya kita mau solar eclipse berarti bulannya harus di tengah sini biar ketutup. Ya enggak? Nah, kalau misalnya moon eclipse berarti moonnya harus di belakang biar ketutup sama cahaya matahari. Karena balik lagi bulan itu bakalan kelihatan kalau matahari itu nyinari dia. Tapi ada zona di mana dia itu bakalan pure ketutup sama matahari cahayanya. Nah, itu yang dinamakan dengan eclipse gitu. Nah, berarti kan ada dua ya. Ada solar eclipse sama moon eclipse. Nah, kalau solar eclipse itu dia punya beberapa jenis. Nah, ini. Pertama, nah ini kalau dia ini ya, ada tunggu gimana ya bilangnya ya? Sebenarnya solar eclipse itu memang dia cuma satu kejadian. Cuma dari satu kejadian itu ada beberapa bagian di bumi yang merasakan dia berbeda-beda. Kok bisa? Karena mungkin kamu bisa lihat di sini dari gambar ini, itu kan eh, cukup terlihat ya. Kalau ada zona yang dia gelap di sini, ada yang agak abu-abu. Nah, bedanya apa? Kalau dia di bagian yang hitam total, itu berarti mataharinya benar-benar ketutup 100% sama si bulannya. Nah, kalau ketutup 100% itu dinamakan dengan gerhana matahari total gitu. Di sini dibilang total solar eclipse yang kayak gini Hmm. gitu. Nah, kalau misalnya dia jatuhnya di yang abu-abu ini, itu berarti dia juga gerhana. Dia ketutup mataharinya. Tapi ketutupnya adalah gerhana matahari sebagian. Jadi nggak pure full ketutup. Mungkin bisa dilihat kayak di sini. Yang gambar ketiga kali ya. Ya, yang gambar ketiga ini. Ini half. Nah, jadi dia kayak numpang lewat. Memang dia bakal mengalami penurunan intensitas. Tapi nggak 100% ketutup gitu. Nah, lalu berikutnya ada yang namanya gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin itu kayak gambar kedua. Nah, gambar kedua ini mungkin kamu mungkin agak susah ya bedanya antara gambar yang pertama sama kedua. Kayak pasti bedanya gitu sama-sama ketutup ya. Tapi sebenarnya kalau kamu ngelihat cara fotonya itu udah beda banget. Kalau foto yang pertama mereka tuh berani ngelepas apa ya solar filternya lah kalau di teleskop. Karena pure ketutup 100%. Jadi cahaya yang putih ini itulah si corona itu. Kita bisa lihat si coronanya. Nah, tapi kalau misalnya gambar kedua, ini dia masih warna oranye. Artinya, si pemotretnya itu juga belum berani ngebuka si apa ya, solar filternya. Kenapa? Karena cahaya yang di samping ini itu nggak ketutup total. Bisa jadi karena gara jarak bumi ke mataharinya itu agak berbeda. Jadi kayak ada salah satu hipotesis yang mengatakan karena bulan selalu menjauh, maka nanti suatu hari gerhana matahari total itu nggak akan pernah ada lagi. Adanya adalah gerhana cincin gitu. Hingga nanti waktunya ya nggak ada lagi gerhana cincin pun. Tapi itu udah pasti udah lama banget. Nah tapi kalau kita kembali lagi ke topiknya, yang kedua ini itu masihlah yang kelihatan itu adalah fotosfer gitu. Bukanlah si corona. Karena coronanya itu harusnya kayak yang pertama nih. Kelihatannya kalau solar filternya ditutup. Dibuka, sorry. Nah tapi yang kedua ini enggak gitu. Inilah gerhana matahari cincin gitu. Kalau yang ini eh, half doang gitu. Nah, anular ini yang cincin ya. Hmm. Nah, ini not completely itu. eh Kalau kita bahas terkait dengan ini ya, dengan fisiologi atau struktur dari si gerhana, ini kamu bisa lihat sendiri. Ada umbra, umbra itu bagian yang hitam.
ini baik di gerhana matahari sama bulan, dua-duanya punya umbra ya. Jadi nggak ada bedanya. Yang hitam ini umbra, yang bagian yang abu-abu itu penumbra. Kalau orang yang ngerasa di penumbra itu akan ngalamin gerhana eh, sebagian ya. Tapi kalau misalnya dia masuk ke yang umbra, berarti itu masuk yang total gitu. Lalu apa lagi ya? Untuk yang bulan juga sama sih. Jadi kalau misalnya gerhana bulan itu misal dia masuk di umbranya, berarti ya full total lunar eclipse, berarti gerhana bulan total. Tapi kalau misalnya dia masuk ke sebagian, itulah parsial. Jadi misalnya mungkin bukan dibilang masuk ke penumbra sih, tapi sebagian doang yang masuk ke umbra. Jadi harus ada yang masuk ke umbra, tapi nggak full gitu. Nah itulah dinamakan dengan gerhana matahari sebagian, gerhana bulan sebagian. Nah ini juga sama gitu. Apalagi ya? Ini udah sama. Nah ini mungkin salah satu konsep sih. Jadi aku nggak tahu ya. Eh, ini kamu tahu nggak? Sebenarnya kan kita itu eh, bulan itu akan mengorbit bumi dalam periode 1 bulan. Dan kita punya 12 bulan dalam setahun. Kenapa nggak setiap bulan kita eh, punya solar eclipse gitu? Nah, alasannya karena apa? Alasannya adalah karena kita punya namanya moon still orbit. Jadi pada dasarnya, nah ini, ini mungkin salah satu yang penting juga ya menurut aku. Ini kali. Jadi, ini deh, ini nih, ini bagus nih. Ini dulu kali ya. Jaringannya nih agak cacat. Nah, kamu bisa lihat, sebenarnya bulan itu dia berada di ketinggian 5 derajat dari orbitnya. Jadi nggak lurus sebenarnya bulan itu. Tapi dia miring 5 derajat. Oleh karena itu, dia itu nggak akan terus, apa ya, dia itu nggak akan 100% sejajar atau satu garis lurus dengan matahari. Ketika bulan baru ataupun bulan apa ya, bulan penuh. Itu nggak akan 100% lurus. Dia bakalan miring ke atas sedikit. Nah, oleh karena itu, kita butuh kombinasi yang pas biar dia bisa lurus kayak gini. Nah, ini plane of ecliptic. Nah, ini kita harus buat dia pas di plane of ecliptic ini. Itu barusan bisa pas gerhana total. Itu juga alasan kenapa ya gerhana matahari itu nggak akan terus ada. Tapi pasti gerhana itu akan ada. Mungkin kalau kamu mau lihat kayak eh, solar eclipse kalender kali ya. Nah itu ada. Ini salah satu webnya. Nah time and date. Ini dia bakalan nunjukin kapan solar eclipse yang bakalan mendatang gitu. Nah kamu bisa lihat kayak dari bulan 6 itu kapan aja. Setiap bulan tuh ada aja. Cuma pasti nggak full. Nah ini ada yang total 2 sampai 3 Maret. 12 Agustus ada yang total. Tapi sisanya pasti ada beberapa yang nggak full gitu. Karena kita butuh apa ya? Kemungkinan dia itu biar dia bisa lurus. Jadi nggak mungkin pas. Ini mungkin animasinya bisa membantu. Nah ini, jadi si bulan itu sendiri itu dia nggak bakalan pas, dia agak di atas, sehingga dia nggak bakalan bisa nutupin si matahari, gitu. Nah, ketika dia bergerak terus, nah ini dia ada kemungkinan pas di tengah, itu yang kita harapkan, gitu. Karena terlalu rendah juga, nah kita butuh yang pas biar dia bisa gerhana, gitu. Nah, ini kan dia pas nih di eclipse-nya. Itu dia bakalan terjadi gerhana. Tapi tentu saja nggak akan segampang ini buat nentuinnya karena memang iya aku tahu pasti kita bakalan mengira ya udah dia bakal berputar terus kenapa nggak ada waktu dia pas di eclipse. Tapi kan matahari terus bergerak juga kan. Bisa jadi ketika dia pas di sini eh,
lagi fase yang lain si mataharinya, lagi nggak di sana, lagi malam gitu. Sehingga ya semuanya tentang kapan waktu yang pas biar dia bisa di satu garis lurus. Itulah yang kita sebut dengan gerhana gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak di bagian sini? Aman? Tes, 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 tes. Hello? Kalau misalnya nggak ada, mungkin kita bisa next ke materi yang lain kali ya. Wih. Halo? Tes, tes. Hmm. Oke. Ini mungkin aku bakalan share screen ya batuan beku kali ya. Nah, ini materi batuan beku. Kita selesaiin yang kemarin dikit karena udah setengah. Enaknya kita langsung kelarin aja kali ya. Ahem. Kamu minum dulu deh. Oke. Ini terkait dengan batuan beku ya. Jadi kita bakal bahas terkait dengan partial melting, terus struktur batuan beku, tekstur batuan beku, komposisi, daerah reaksi Bowen, klasifikasi sama klasifikasi menggunakan IGS. Tapi kemarin tuh bagian daerah reaksi Bowen itu udah kita bahas. Jadi mungkin kita nggak bakalan banyak bahas di situ lagi. Dan kita bakal masuk ke yang klasifikasi batuan beku ya. Masuk ke yang lain nanti. Gitu. Oke, kita mulai dari yang partial melting dulu. Nah, partial melting ini gimana? Jadi partial melting ini sesuai namanya adalah ya dia meleleh sebagian, meleleh sebagian. Dan gimana sih konsepnya? Nah, kita harus tahu dulu apa itu batuan beku. Batuan beku sesuai namanya ya batuan yang berasal dari magma. Dan gak mungkin batuan lain itu berasal dari magma juga. Pasti cuma batuan beku doang. Magma yang membeku. Nah gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat lagi, semua komposisi dari batuan beku itu ya pasti dipengaruhi gara-gara magma itu. Kalau magmanya memang komposisinya asam, ya batuannya juga bakal asam. Tapi kalau misalnya komposisinya basah, ya batuannya bakalan ikut basah gitu. Nah, salah satu konsep, salah satu konsep yang menjelaskan terkait dengan komposisi dari batuan beku itu terkait dengan magma, itu adalah konsep partial melting yang kita bakalan bahas di sini. Nah, boleh dilihat kalau misalnya setiap mineral itu punya titik leleh masing-masing. Aku tunjukin tiga mineral di sini. Ini cuma simbol aja ya. Ada yang, tunggu ya. Login dulu.
Hmm, oke. Eh, Ganti jaringan dulu deh. Secacat itu jaringannya. Hmm. Oke. Waduh. Hmm, eh, oke. Nah, jadi ini ada konsep yang namanya partial melting. Jadi ada tiga, ini cuma contoh doang, tiga batuan, tiga mineral. Ada yang mafic, yang merah, ada yang hijau ini intermediate, terus ada yang kuning, ini felsic. Nah, karena setiap mineral itu dia punya titik leleh yang berbeda-beda, jelas, sorry, maksudnya karena setiap mineral itu beda-beda, pasti dia punya titik leleh yang beda-beda. Seperti yang kemarin kita udah bahas di deret reaksi Bowen, itu kan ada yang dia mafic, itu dia pasti terbentuk pertama, sehingga dia bakalan punya titik leleh yang paling tinggi. Turun ke bawah tuh bakalan makin rendah. Nah, dari sini kita udah bisa lihat ya. Jadi falsik ini pasti meleleh pertama. Semua material falsik pasti meleleh pertama. Intermediate kedua, mafic yang ketiga. Gitu, pasti. Karena ya gitu. Pasti udah memang kodratnya gitu. Nah, coba deh kita lihat. Di sini itu pada awalnya pasti material ini semua itu berbarengan. Misalnya ada material yang falsik, ada material yang mafic, ada material intermediate. Itu udah pasti. Nah, di awalnya itu temperaturnya adalah 500 derajat Celcius. Kalau dia masih 500 derajat, kira-kira mana yang meleleh? Nah, pasti nggak ada yang meleleh. Kenapa? Karena dia belum mencapai titik leleh yang paling awalnya. Karena yang paling awal itu kan 800. Tapi ini belum 800 sama sekali. Jadi even material yang felsic pun itu belum meleleh. Itu kalau dia 500. Nah, sekarang kita naikkan nih, kita panasin lagi. Kita panasin sampai ke temperaturnya adalah 900. Ternyata kalau dia 900, udah ada yang meleleh. Yang mana yang meleleh? Yang felsik. Ditutupin. Pakai yang ini ya. Jadi dia bakalan berubah jadi magma. Gitu. Eh jadi konsepnya ini adalah batuan ya. Gini kayak batuan, dia dilelehin. Nah, ketika dilelehin, maka dia bakalan berbeda-beda melelehnya. Tergantung dari dia kandungannya apa. Nah, di sini dia bakalan melelehkan yang felsik dulu. Karena kan 900 yang meleleh cuma felsik. Sisanya itu 1000 dan 1200.
Felsiknya hilang. Dan kalau misalnya hilang, dia nggak bakalan hilang begitu aja. Dia bakalan pergi ke satu tempat, berkumpul semuanya. Jadilah em, sebuah material lagi. Yang pasti ini sifatnya akan felsik. Kenapa? Ya, karena semua material felsik berkumpul membentuk satu batuan ketika dia membeku lagi, ya pasti batuan itu bakalan membentuk batuan yang felsik gitu. Nah, tapi teman-temannya yang masih ada di sini itu gimana komposisinya? Ya komposisinya dia bakalan semakin asam. Sorry, semakin basah. Kok bisa semakin basah? Karena awalnya mereka seimbang. Dari asam sampai ke basah itu seimbang. Tapi asam ini hilang. Pasti dia bakalan makin condong ke basah. Nah gitu. Sehingga ya yang tersisa adalah yang basah gitu. Yang warna hijau sama yang merah. Intermediate sama Mavic. Kalau intermediate sama Mavic berarti ya pasti condongnya ke arah Mavic ya gitu. Nah itu gara-gara Velsiknya udah keluar. Jadi kesimpulannya apa? Sebenarnya partial melting ini akan membentuk sebuah material baru yang sifatnya semakin asam. Nah, tapi untuk material yang lamanya itu bakalan menghasilkan yang lebih basah pastinya. Gara-gara ya asamnya pergi gitu. Makanya di sini magma yang berkomposisi asam ini dan batuan sisa itu akan lebih basah gitu. Nah, coba aja kita naikkan lagi temperaturnya. Itu bakalan begitu terus. Nanti yang Velsik itu bakalan bercampur dengan intermediate. Sekarang dia nggak terlalu Velsik lagi, udah masuk ke intermediate. Terus yang basah akan semakin basah gitu. Akan dimappingkan di sini. Nah, ketika di awal dia akan membentuk batuan asalnya itu ultramafic. Tapi hasil partial meltingnya itu pasti mafic. Jadi kayak gimana ya? Dia bakal turun terus satu. Karena ya eh gimana ya? Dia bakal ngambil yang udah meleleh gitu loh. Jadi Ultra Mavic itu bakalan jadi Mavic, Mavic itu bakalan jadi intermediate, intermediate bakalan jadi Velsik, Velsik jadi more Velsik. Karena ya berkurang terus partikelnya gitu. Nah, oke. Mhm. Oke, kira-kira begini. Terus, nah, batuan itu dia nggak bakalan meleleh sepenuhnya secara langsung, tapi akan bertahap sesuai dengan titik lelehnya dan akan dibahas lebih lanjut di daerah reaksi bauan. Ini kemarin kita bahas. Jadi kalau misalnya kita melelehkan suatu batuan, pasti titik lelehnya itu nggak bakalan sama. Dia bakalan melelehkan yang felsik dulu, lalu bertahap masuk ke yang mafic dan seterusnya gitu. Itulah konsep dari partial melting. Sehingga ya perkembangan dari komposisi batuan itu nggak bakalan dua langsung seperti itu nggak. Tapi dia bakalan bertahap gitu. Oke, itu partial melting. Konsepnya seperti itu. Sekarang kita bakal masuk ke yang struktur batuan beku. Ini mungkin yang lebih penting ya. Nah, struktur batuan beku itu gimana? Struktur batuan beku itu ada dua jenis. Pertama ada yang makroskopis. Sorry, kalau struktur memang cuma satu. Sorry, kalau struktur struktur geologi barusan beda-beda. Tapi kalau struktur batuan beku itu pada umumnya itu adalah sesuatu yang ukurannya besar. Nah, makroskopis gitu. Dia melingkupi kedudukan, kenampakan, dan hubungannya antara bagian-bagian yang batuan yang berbeda. Gitu. Pokoknya ukurannya pasti besar. Ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui. Pertama, masif atau ya masif lah ya. Kalau masif ini, kemarin mungkin aku udah singgung dikit. Masif itu dia berkaitan dengan batuannya itu gimana. Contohnya kalau kamu lihat batuan ini, dia kan nggak punya pori-pori, terus nggak retak juga. Itu pasti dinamakan dengan batuan yang masif. Jadi pejal, tanpa retakan maupun lubang-lubang gas. Gitu. Lalu, ada juga struktur dinamakan dengan jointing. Jointing ini dia punya retakan. Contohnya kayak ini. Gambar yang sebelah kiri ini, itu namanya adalah tabular joint, setahu aku. Tabular joint atau columnar joint. Nah, columnar joint atau tabular joint itu adalah batuan yang dia tuh sebenarnya gara-gara pendinginan secara tiba-tiba. Jadi dia bakal membentuk segiri 6. Tahu. Nah, seperti yang di gambar ini. Itu kalau misalnya kamu lihat nanti cari columnar joint itu unik karena
Mungkin orang-orang tuh sering ngiranya tuh ada kayak batuan zaman dulu yang gede banget terus ditebang, padahal enggak. Itu adalah columnar join gitu. Sebenarnya itu adalah gunung api purba yang mengalami pendinginan dan membentuk si eh, batang-batang ini gitu. Oke. Em, oke. Nah, itu tadi masih sama jointing. Sekarang kita next lagi ke yang berikutnya, fasikular. Untuk fasikular, ini dia menunjukkan lubang-lubang gas. Nah, seperti yang kemarin kita udah lihat. Masih ingat nggak terkait dengan ini? Tes, tes, tes. Oke. Jadi kalau misalnya fasikular ini, itu dia ada dua ya yang paling terkenal. Dan mungkin bukan cuma paling terkenal, tapi memang cuma dua ini doang biasanya. Ada pumice sama skoria. Kalau pumice ini, itu dia warnanya bisa lebih cerah, skoria lebih gelap. Dan ini berkaitan dengan komposisi. Kemarin kan kita udah bahas tentang reaksi Bowen ya. Kita udah setuju kalau misalnya batuan itu makin gelap, itu pasti makin basah. Tapi kalau dia makin terang, itu bakalan makin asam. Nah, di sini juga sama. Pumice sama skoria warna berbeda. Pumice lebih terang, skoria lebih gelap. Berarti pumice itu bakalan lebih berkomposisi asam. Dan skoria komposisinya lebih basah. Gitu. Lalu, bukan cuma itu perbedaannya. Perbedaan juga ada di lubang-lubang gasnya. Kalau misalnya pumice, lubang-lubang gasnya itu berhubungan. Tapi kalau skoria, lubang-lubang gasnya itu tidak berhubungan sama sekali. Sehingga ya, kelihatan lah nantinya. Sama warnanya, yang tadi udah dibilang. Gitu. Pumice ini biasanya disebut juga dengan batu apung. Jadi jangan sampai bingung kalau ketemu kata pumis gitu. Itu batu apung. Gitu. Oke. Aku next lagi ke struktur aliran. Struktur aliran itu gimana? Ini mungkin agak jarang kelihatannya. Tapi ketika kristal itu terbentuk dan magma itu belum membeku, maka maka si kristal itu bakalan bergerak terus mengikuti bentuk dari aliran magmanya. Jadi kalau misalnya aliran magmanya itu bergerak terus kayak gini, maka nanti si kristalnya bakalan ngikutin juga ke bawah arus lah istilahnya gitu. Nah, di sini kelihatan ya ada garis-garis. Nah, kalau misalnya dari gambarnya mungkin nggak terlalu kelihatan si kristalnya, tapi kalau misalnya di zoom in terus ada kristalnya. Jadi ada kayak titik-titik gitu. Nah, itulah tekstur aliran. Kristalnya itu kayak berjejer membentuk si pola aliran gitu. Terus ada amigdaloidal. Amigdaloidal ini mungkin bisa dibilang kayak lanjutan dari si tekstur fasikular ya. Kok bisa kayak gitu? Karena ya tekstur fasikular sendiri itu berpori-pori. Tapi kalau misalnya pori-pori yang tadi udah ada diisi sama mineral lain, nah itu bakal menjadi amigdaloidal. Jadi dari pengertian sendiri seperti itu. Dia adalah struktur fasikular sebenarnya. Tapi struktur fasikular yang terisi sama mineral-mineral sekunder. Kenapa dinamakan dengan sekunder? Sekunder artinya adalah dia terbentuk setelah batuan utamanya terbentuk. Jadi harus ada batuan yang abu-abu ini dulu, baru terbentuk yang putihnya. Gitu. Nah, terus ada pilau lava. Pilau lava ini bentuknya kayak gini. Nah, kelihatannya unik ya. Bentuknya kayak kantung-kantung gitu. Tapi sebenarnya itu bukan kantung. Itu adalah pilau lava. Kok bisa ada kayak gini? Itu gara-gara ketika pembentukannya, itu ada di zona yang basah. Bukan basah sih, bahkan sebenarnya udah di zona yang eh, bawah air. Bawah air. Jadi si material itu membentuk batu dengan sangat cepat. Sehingga ya dia bakalan bentuknya kayak menggumpal-gumpal gitu. Nah itu namanya pilau lava. Dia menyerupai batu gitu. Hmm. Nah sekarang kita masuk ke tekstur batuan beku.
Sampai sini ada pertanyaan nggak dari yang sebelumnya? Oke. Kalau misalnya nggak ada, kita next lagi ke tekstur ya. Kalau tekstur, ini berkaitan dengan eh, struktur mikroskopis. Kok bisa mikroskopis? Karena ya biasanya dia ukuran lebih kecil dibandingkan dengan struktur. Struktur itu biasanya bisa dilihat dengan mata telanjang. Kalau tekstur bisa, tapi agak susah gitu. Kita start dari tingkat kristalisasi. Kalau tingkat kristalisasi itu menunjukkan kayak seberapa terbentuk si kristal di batuan itu. Nah, pertama ada holokristalin. Kalau holokristalin itu dia fully tersusun oleh kristal-kristal mineral seluruhnya. Ini batuan yang paling umum lah. Itu seluruhnya terisi sama mineral. Nah, terus ada hipokristalin. Kalau hipokristalin ini dia sebagian doang yang terisi sama kristal, sebagian lagi gelas. Aku sendiri nggak pernah sih ngelihat hipokristalin ini. Mungkin nanti boleh dicari ya tekstur hipokristalin. Tapi ada satu yang paling terkenal, holohialin. Dan batuan ini itu cuma satu, yaitu obsidian. Obsidian. Nah, ini boleh dicari obsidian itu gimana. Obsidian itu bentuknya benar-benar kayak cincau. Itu seluruhnya terbentuk oleh gelas gitu. Itu holohialin. Gitu. Oke. Terus ada ukuran kristal juga. Nah, kalau ukuran kristal ini ada beberapa pembagian tergantung dari mau pakai yang mana. Ini sebenarnya sih memang jarang banget keluar ya. Bahkan aku sendiri nggak pernah ketemu ini keluar. Cuma tidak ada salahnya menghafal. Toh ukurannya juga lumayan bulat-bulat ya. Satu sampai 5 itu punyanya Cox, Priest, sama Hart. Terus ada W.T. Huang sama Heinrich. Mereka pembaginya dengan beda-beda. Ini ukuran kristal, boleh dibaca sendiri. Pembagian juga beda-beda. Tapi aku yakin semuanya bakalan halus, kasar dan sangat kasar. Kecuali si Cockbridge sama Hart ini dia nggak punya sangat kasar gitu. Terus ada granularitas juga. Nah, granularitas ini apa? Granularitas ini dia seberapa mirip sih satu kristal dengan kristal lain. Nah, biasanya ada dua jenis. Ada equigranular sama inequigranular. Nah, coba kita lihat. Pertama kita lihat dulu yang equigranular. Berarti semuanya seragam. Nah, maksudnya kayak gimana ya bilangnya ya? Bentar. Iya, berarti kalau equigranular itu semua kristalnya itu punya ukuran yang relatif sama. Ada faneritik sama afanitik. Kalau faneritik itu dia teksturnya bakalan bisa diamati dengan mata telanjang, jadi full gitu. Nah, dia dengan mata telanjang. Tapi kalau misalnya afanitik itu dia susah karena gimana ya? Kristalnya itu sebenarnya sama, cuma ukurannya sama, cuma dia itu kecil banget, jadi nggak bisa dibedain. Jadi kayak kalau sekedar lihat itu dia kayak ya udah full hitam aja gitu. Tapi sebenarnya dia ada kristal yang ukurannya kecil. Itu kalau afanitik. Kalau faneritik ya lebih besar gitu. Selain itu ada juga yang namanya eh inequigranular. Nah, inequigranular ini agak unik ya buat pembagiannya. Dia itu eh, ada kata porfirnya. Jadi kalau faneritik jadi faneroporfiritik, kalau afanitik jadi porfiroafanitik. Nah, bedanya di mana? Sebenarnya sama-sama aja. Kalau faneritik ya dia, kalau faneroporfiritik ya dia bakalan kasar. Jadi kelihatan lah gitu. Tapi kalau misalnya porfiroafanitik, dia bakalan lebih halus kelihatannya. Memang ini agak susah sih. Memang ini agak advance dan aku sendiri juga masih belajar buat ngebedainnya. Kalau misalnya di teori, biasanya penamaan itu memang mirip. Misalnya kita ketemu basalt. Basalt ini tuh inequigranular. Maka kita tambahkan kata porfir. Contohnya kayak basalt porfir, granit porfir, riolit porfir itu bisa kayak gitu. Nah, selain porfiritik, ada juga yang namanya vitrofirik. Kalau vitrofirik ini, dia hampir seluruhnya terbentuk oleh gelas. Gitu.
Oke, kita next lagi. Kita masuk ke bentuk kristal. Bentuk kristal ada beberapa jenis. Ini nanti ingat-ingat aja karena nanti di bagian uh, batuan metamorf itu bakal disinggung lagi terkait dengan ini. Ada euhedral. Euhedral berarti dia semuanya berbatasan secara sempurna. Kalau misalnya subhedral, mereka berbatasan tidak sempurna. Jadi kayak istilahnya kalau euhedral tuh kayak mereka tuh saling kena gitu. Nah, kalau subhedral, mereka itu kayak sebagian doang kena gitu. Nah, gini, nggak full ke apa ya, nggak full rapi gitu kemasnya gitu. Itu kalau subhedral. Nah, kalau misalnya anhedral itu bukan lagi rapi nggak rapi, tapi memang tidak ada lagi hubungannya gitu antara mereka berdua. Jadi kayak satunya di sini, satunya di sini, satunya di sini, itu kayak udah nggak ada hubungan. Jadi itu anhedral. Tidak ada hubungan antar kristal. Ada tiga ya jadinya ya. Euhedral, subhedral, sama anhedral gitu. Nah, batuan yang sebelah kanannya apa? Mungkin kelihatan ya. Batuannya hitam, batuan beku, teksturnya halus. Berarti ini pasti basalt gitu. Itu. Nah, terus ada komposisi batuan beku. Komposisi batuan beku ini gimana? Komposisi batuan beku ini terkait dengan kira-kira di dalam batuan itu kandungannya apa aja sih gitu. Nah, ada dua pembagian yang biasa kita gunakan. Yang pertama itu adalah pembagian menggunakan asam, satu lagi pembagian menggunakan basa. Kalau pembagian menggunakan asam, biasa kita pakai SiO2, silika, dan biasa dibagi dengan demikian. Nah, ini kita nggak tahu ya, ini siapa yang bagi. Cuma ini yang paling umum kita pakai itu yang ini. Nah, kita bagi menggunakan silika. Silikanya itu berapa persen? Nah, kalau misalnya silika itu semakin banyak, SiO2 ini semakin banyak, jelas dia bakalan semakin mengarah ke asam. Tapi kalau misalnya dia eh, semakin dikit silikanya, berarti dia makin mengarah ke eh, basa. Itu. Seperti itu ya. Nah, selain itu ada juga pembagian yang menggunakan basa. Jadi kebalikannya, sebenarnya nggak seribet itu sih, tinggal balik aja gitu. Tapi pembagiannya masih kurang lebih nggak sama sih, beda sih. Coba kita lihat ya. Nah, kalau yang ini pembagian berdasarkan kandungan mafik. Aku lupa sih, ini kandungan mafik yang diukur tuh yang mana. Yang pasti dia diukur dari kebasaannya. Kalau basanya terlalu rendah, itu berarti dia asam. Nah, asam di sini tuh nggak dibilang felsik, tapi leukokratik. Nah, kalau misalnya dia itu sangat basah, disebut dengan hipermelanik. Nah, di tengah-tengahnya itu ada pembagiannya. Ada mesokratik, ada juga melanokratik. Gitu. Oke. Ini dua yang paling sering sih. Ini paling sering, tapi ini juga nggak kalah sering. Dua ini yang biasanya paling umum kita pakai. Aku nggak tahu ya, ada pembagian komposisi yang lain atau enggak. Cuma biasanya dua ini doang udah cukup. Sebentar ya. Oke. Nah, kita next lagi ke yang berikutnya. Berikutnya ini ada deret reaksi bawaan. Ini yang kemarin udah kita bahas. Kita review dikit aja ya. Kalau deret reaksi bawaan tuh kayak gini. Ada discontinuous sama continuous. Kalau dia discontinuous berarti dia terputus-putus antara satu sama lain. Jadi antara olefin berpindah ke piroxen tuh udah bukan mineral yang sama lagi. Tapi memang literally mineralnya berubah, komposisinya pun berubah gitu. Kalau yang sebelah kanan yang continuous itu mineralnya selalu sama, selalu plagioclase feldspar. Tapi komposisinya berbeda pasti. Ini pasti komposisinya berbeda karena di sini kan dari bidang ya, dari mafic ke felsik gitu. Selain itu ada juga yang ini kemarin udah kita bahas. Tabel ini itu dia dari reaksi Bowen juga, tapi dengan bentuk yang berbeda. Dan memang ini yang menurut aku paling sering kita pakai kayak gini. Jadi kita bisa bagi jadi empat.
Nanti masing-masing itu bakalan beda-beda. Ada yang asam, ada yang intermediate sama basa utara basa gitu. Mungkin aku nggak bakal review lagi biar lebih menghemat waktu kali ya. Gitu. Oke, aku next lagi. Ada klasifikasi batuan beku. Nah, klasifikasi batuan beku ini adalah gimana cara kita biar kita bisa menentukan batuan beku itu. Caranya ini ada stepnya sih, dan ini sebenarnya nggak apa ya, nggak mutlak juga. Kalau misalnya kamu punya cara yang lain, itu silakan aja. Cuma aku lebih sering pakai cara yang ini, karena menurut aku ini lebih sistematis dan sering membantu aku. Step pertama, tentukan dari tekstur. Nah, teksturnya apa? Apakah dia vaneritik, avanitik, glassy, atau vasikular? Nah, kalau glassy udah jelas, obsidian. Biasanya gitu. Kecuali ya satu hari kita nemu struktur glassy yang beda lagi ya. Cuma biasanya cuma ini doang. Oke. Kalau dia vaneritik, berarti kita bisa bagi menjadi empat ini. Granit, diorit, gabbro, atau peridotit. Kalau dia vanitik, dibagi menjadi empat ini. Kalau vasikular, antara pumice atau skoria. Gitu, antara dua itu. Nah, semakin ke arah kanan, batuan semakin basah. Gitu. Nah, jadi dari sini aja udah kita bisa eliminasi gitu. Kira-kira teksturnya apa sih? Kalau misalnya pilihannya tuh riolit, andesit, basalt, sama diorit. Terus dibilang teksturnya vaneritik. Berarti ya jelas kan diorit ya. Karena kan memang yang vaneritik cuma dia gitu. Jadi ya saran aku ya kalau misalnya ngerjain soal-soal tentang batuan, jangan dihafal semuanya, tapi eliminasi. Eliminasi dari pilihannya. Karena dengan eliminasi itu bantu kita buat dapetin jawaban yang benar gitu. Nah, contohnya kayak ini diorit, ini yang dia bentuknya kasar, andesit itu yang lebih halus, karena dia kan vanderitik sama vanitik ya, gitu. Jadi misalnya aku nggak kasih tahu pun dia bakalan bisa kelihatan gitu loh. Nanti aku bakal tunjukin deh. Nah, next, tentukan warna batuan. Nah, di sini kemarin udah kita bahas juga di dari reaksi bauan. Jadi kalau misalnya mineral-mineral itu dia punya warna yang beda-beda. Mulai dari yang cerah sampai ke mengarah ke hijau. Ketika kita udah tahu dia vanadic atau gimana, kita udah bisa tentuin. Kira-kira kalau dia cerah, itu batuannya apa? Nah, biasanya kalau di soal-soal umum, terutama di level-level OSK, yang paling sering itu dua ini. Granit atau riolit, kalau cerah. Abu-abu antara diorit atau andesit. Dan seterusnya sampai ke kanan ini. Gak mungkin jarang sih keluar yang lain gitu. Biasanya cuma ini. Kalau batu beku ya. Nah, kalau dia kumis sama skoria ini bukan cerah sama gelap sih. Mungkin antara ya cerah sama gelap, sorry. Tapi bukan ke arah hijau ya. Jadi dia agak sedikit dibedain. Biasanya bisa kita bedain. Nah, ini kumis sama skoria. Jadi kalau dia cerah itu kumis, kalau dia agak gelap itu skoria. Hmm, ini yang kemarin juga. Setelah yang terakhir, udah kita masih belum dapat dari tekstur sama belum dapat dari tekstur sama warna, kita bisa tentukan dari komposisi. Nah, di komposisi ini kita bisa kelompokkan dari dia itu apa. Kalau dia itu asam, berarti granit sama riolit antara dua itu. Dan seterusnya sampai ke kanan ini. Jadi kayak menurut aku dari pembagian itu aja, komposisi, warna, sama tekstur, itu udah bisa membantu lumayan banyak gitu loh untuk pengelompokannya. Nah, ini yang kemarin udah kita bahas juga terkait dengan pengelompokan lainnya ada berdasarkan ini. Mungkin aku nggak bakalan singgung ulang lagi. Boleh dilihat recording yang sebelumnya ya, gitu. Oke, aku next lagi. Nah, ini salah satu cara buat membagi. Ini lumayan membantu juga. Jadi kita bisa lihat kalau dia intrusif itu kita dikasih data nih. Dia intrusif, berarti kita bisa ngambil yang kuning. Nah, terus dia itu faneritik. Kalau faneritik berarti masuk ke sini. Nah, terus dia eh Felsic intermediate.
Mavic atau Ultra Mavic. Kalau Velstick ya berarti daerah sini. Jadi menurut aku ini gambar yang lumayan apa ya? Paket lengkap lah, bisa dibilang paket lengkap lah karena udah ada reaksi bauan, terus sudah ada pembagian yang membantu juga dan lain sebagainya. Ini lumayan membantu. Cuma ya untuk menghafalnya agak ribet ya. Tuh. Oke. Nah, kalau misalnya pembagian tadi itu masih kurang, kayak istilahnya masih kurang jelas dan kurang membantu, maka sebenarnya ada pembagian yang jauh lebih lengkap lagi. Namanya adalah pembagian menggunakan IUGS. IUGS ini sebuah lembaga ya, dia yang menciptakan si klasifikasi ini. Nah, gambarnya kayak gini. Ini aku ambil dari PPT-nya UGM dan memang eh, ini memang banyak banget. Jadi menurut aku soal-soal ini bakalan muncul kalau di esai doang. Dan pasti aku 100% yakin sih, nggak mungkin soal ini keluar tanpa ada diagram ini. Pasti diagram ini ada. Nah, tapi kalau misalnya QAPF ini, nah ini yang aku ragu bakal akan ada atau enggak. Nah, apa bedanya atas sama bawah? Nah, yang bedanya adalah kalau yang bagian atas itu buat yang dia mengarah ke lebih mengarah ke asam ya. Kalau yang bawah ini mengarah ke intermediate. Cuma biasanya yang kita paling sering pakai itu yang atas gitu. Nah, aku bakal tunjukin gimana cara menggunakannya. Dan nanti aku bakal tunjukin ini sebenarnya apa. Nah, oke. Oh ya, BTW, dia ini punya empat sumbu, sorry, empat sudut. Ada Q, ada A, ada P, ada F di bawah sini. Nah, mereka itu apa? Kalau misalnya Q itu kuarsa, A itu alkali feldspar, P itu plagioklas, F ini adalah feldspatoid. Biasanya yang kita pakai itu yang tiga ini doang. Oke. Nah, coba deh. Misalnya diketahui kristal sebagai berikut. Nah, dia itu warnanya abu-abu, strukturnya masif, ukuran kristal 1,5 mm, paneritik, holokristalin, lipidiomorik, granular, dan punya komposisi mineral sebagai berikut. Sebenarnya kalau kita pakai komposisi yang pembagian normal aja, sebenarnya udah lumayan bisa ketahuan ya. Kayak istilahnya abu-abu. Yang abu-abu ini apa? Yang abu-abu itu cuma Rapka, berarti basalt, sorry, andesit sama diorit. Itu antara andesit sama diorit. Terus dia teksturnya vaneritik. Kalau vaneritik berarti pasti diorit. Cuma dengan klasifikasi ini kita mau tahu lebih rinci lagi dan membuktikan apakah itu benar gitu. Nah, jadi pertama kita bisa lihat di sini ada berapa ya? Ada 4, 5, 6, 7, 7 mineral. Nah, total dari mineral itu 100%. Tapi kita nggak bisa langsung pakai. Kayak misalnya, oke kita punya kuarsa, kita langsung pakai aja gitu. Enggak, karena kita harus bedain apakah mereka itu masuk ke, kan ada ini ya, Q, A, sama P. Apakah dia masuk ke Q, apakah dia masuk ke A, atau masuk ke P. Nah, itu penting. Nah, gimana cara taunya? Cara taunya itulah fungsi dari si diagram ini. Dia punya Q ini apa, A ini apa, P ini apa. Nah, ini memang ribet banget ya. Jadi Q itu punya anak-anak. Anak-anaknya yang ini, yang banyak ini. Nah, A juga punya anak-anaknya. P punya anak-anaknya, Vespato juga punya anak-anaknya. Jadi biasanya di soal-soal itu ada dua tipe. Pertama, soalnya baik, dia langsung ngasih tahu alkali Vespar sekian persen, udah selesai. Kita bisa langsung dapat. Nggak perlu eliminasi yang lain lagi. Kadang-kadang dia nggak ngasih tahu alkali Vesparnya berapa. Tapi dia bilang ortoklasnya sekian persen, mikroklinnya sekian persen. Nah, kadang-kadang kan kita bingung ya, itu masuk ke yang mana? Padahal itu masuk ke akal Vespar gitu. Jadi mau gak mau ini harus dihafal. Cuma aku sendiri juga nggak terlalu hafal sih. Cuma ya memang ketika lomba ini lumayan penting gitu. Nah, balik lagi ke tadi, ya kita harus bagi.
Mereka ini masuknya ke mana aja? Mana yang masuk ke alkali feldspar, mana yang masuk ke plagioklas. Tuh. Nah, singkat cerita, kita udah bagi menjadi seperti ini. Ada yang masuk ke kuarsa di sini, kuarsa ya jelas kuarsa. Alkali feldspar itu ternyata ada ortoklas sama mikroclean. Feldspar plagioklas itu ada albit sama oligoklas. Berarti ada yang nggak kepake ya, dan itu wajar. Ada yang nggak kepake itu wajar banget. Nah, kita pakai yang kepake aja gitu. Dan penting untuk diingat, kalau dicoba di total 23 tambah 12 tambah 50, itu totalnya berarti berapa nih? 85 ya. Nah, berarti nggak 100% lagi karena sebagian tuh nggak masuk. Nah, kalau misalnya kita mau pakai klasifikasi ini, kita harus pastikan semuanya itu adalah eh, 100%. Semua yang kita akan masukkan ke perhitungan 100%. Sehingga kita harus normalisasi dulu. Nah, kita normalisasinya gimana? Normalisasinya adalah dengan cara kita lakukan seperti ini. 23, 23 per. Nah, 23 ini total skala totalnya berapa? Nah, berarti kan kuarsa tambah alkali feldspar tambah alkali feldspar tambah plagioklas kan 85. Berarti 23 per 85 dikali 100. Nah, di sini kita udah masuk ke skala 100 jadinya. Ini dapatnya 27. Dan seterusnya. Ini kita lakukan yang sama. Ini kita lakukan yang sama. Berapa jadinya? Ini 12 per 85 kali 100. Ini 50 per 85 kali 100. Ntar dapat yang seperti ini. Yang di bawah. Nah, oke. Setelah dapat yang di bawah, ini yang bakalan kita masukkan ke diagram ini. Kita cuma pakai yang atas. Kenapa? Karena kita tahu ini yang asam ya, karena ada kuarsa. Kalau nggak ada kuarsa, berarti ya itu masuk ke yang bawah gitu. Nah, cara tarik garisnya gimana? Eh, ini udah kelihatan ada angka 5, 20, 60, 90. Berarti itu nunjukin kayak semakin ke atas semakin gede ya. Kita start dari yang bottomnya ke atas. Nah, kalau si kuarsa, berarti kita ngelihatnya yang kayak piramida istilahnya. Piramida ini. Si kuarsa ini, kalau dia di sini, itu dia paling dikit. Naik ke atas itu makin banyak. Itu kuarsa. Kalau plagiolas gimana? Sama. Puncaknya di sini. Berarti dasarnya di mana? Dasarnya di sini. Makin ke atas, itu bakalan makin gede. Alkali fespar puncaknya di sini. Berarti makin bawah ke atas itu bakal makin gede. Nah, itulah cara kerjanya. Jadi pertama, kita plotting dulu dari yang kuarsa. Kuarsa 27. Kita kira-kira aja 27 itu di mana. Ternyata 27 itu ada di sini. Nah, tarik garis. Berikutnya 14. Yang alkali fespar. Berarti kita 14 itu di mana? Sekitar di sini ya. Ini memang kalau yang alkali sama plagioklas agak rumit ya. Tapi kira-kira aja nggak apa-apa. Nah, di sekitar di sana. Di sini ya. Ini aku tarik garis yang oranye. Terus ada juga yang plagioklas 59. Dia ada di sekitar sini. Nah, nanti nanti batuannya adalah perpotongan antara mereka bertiga, yaitu di sini, yang hitam itu. Nah, itulah si batuannya. Berarti batuan nomor 5. Batuan nomor 5 itu kalau di pembagian di mana? Nah, itu namanya adalah granodiorit. Jadi ternyata hampir benar ya kita ya. Tadi kita udah bilang tuh dia adalah diorit dan di sini ternyata benar diorit, tapi ada tambahan surfixnya granodiorit. Berarti kayak pembagian di antara keduanya lah. Karena kan kalau kita lihat di antara ku dan kamu, bukan di antara eh, asam sama intermediate, itu ada pembagian yang KF sama P kan. Nah, kalau misalnya granodiorit itu dia khusus lagi gitu. Hai Gila, gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Ini udah di akhir dari materi sebenarnya. Oke. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, mungkin karena udah jam 8.31 juga,
Kita coba sampai di sini kali ya. Kita bakal ketemu lagi hari Kamis depan. Thank you, gila. Sampai jumpa Kamis depan.